Perkenalkan, kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sensor suhu inframerah jarak jauh, yaitu MLX 90640. Pertama-tama, sensor MLX 90640 itu sendiri merupakan sensor suhu berjenis array dengan jumlah piksel 32 kali 24 yang sudah terintegrasi dengan tampilan digital. Setelah mengetahui apa itu sensor MLX 90640, kemudian ini merupakan daftar isi dari hal-hal yang akan kami bahas. Bagian pertama adalah komponen yang terdiri dari penjelasan pin serta blok diagram dari sensor itu sendiri. Ini merupakan tampilan bawah dari MLX 90640. Terdapat 4 pin dari sensor ini. Yang pertama-tama pin SDA, dia berfungsi untuk memberikan informasi data berupa biner antara high atau low. Kemudian pin 2 adalah VDD yang berfungsi untuk menghubungkan sensor ini dengan sumber daya listrik. Pin 3 adalah ground, dan pin terakhir adalah serial clock dari I2C yang berfungsi untuk memberikan informasi berupa waktu dari data-data yang didapatkan oleh SDA. Kemudian ini adalah blok diagram yang ada pada bagian dalam dari MLX 90640. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi serta sistem dari blok diagram ini. Nah, untuk ketiga blok di atas yang sudah diberi warna dengan kuning, pertama, band gap reference itu merupakan blok yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan yang konstan, terlepas dari variasi dari sumber daya, perubahan suhu, atau load yang didapatkan dari rangkaian. Kemudian PTAT sensor merupakan rangkaian sensor suhu yang berfungsi untuk mendeteksi suhu. Kemudian yang kedua itu regulator yang berfungsi untuk menstabilkan gelombang sinusoidal dari komponen-komponen digital. Dan blok terakhir adalah RC osilator yang berfungsi untuk membuat sinyal sinusoid dengan kombinasi resistor kapasitor. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem berjalannya bagian bawah dari blok diagram. Pertama-tama, suhu akan diterima oleh sensor, dan sistem akan membuat sebuah array sebesar m pixels. Array tersebut kemudian akan diamplifikasi, dan datanya dikonversikan dari analog ke digital. Nah, data array tersebut akan melewati I2C, yang kemudian akan tersimpan dalam storage RAM bersama dengan data-data suhu dan data-data VDD. Nah, I2C ini tempat di mana semua hal terjadi. Seperti yang dapat dilihat, tanda panahnya kan banyak yang berhubung ke I2C. Nah, terus seperti yang sudah dibahas tadi, SDA ini berfungsi untuk mengirimkan data ke I2C. Dan di sini terlihat bahwa antara I2C dan SDA terdapat panah dua arah. Hal ini disebabkan karena pin SDA ini akan terhubung ke microcontroller eksternal yang akan terhubung ke layar atau interface lain, sehingga data-data yang didapatkan dapat terlihat oleh kita. Nah, terus I2C ini juga terhubung ke storage RAM, seperti yang sudah disebutkan tadi, dan juga terhubung dengan EEPROM, atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, di mana ini berisi memori-memori mengenai frame rate per detik, resolusi, dan sebagainya. Kemudian terdapat EEPROM. EEPROM sendiri digunakan untuk menyimpan konstanta kalibrasi dan parameter konfigurasi perangkat. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari MLX 90640. Nah, jadi MLX 90640 ini itu dia 32 kali 24 pixel, terus punya field of view-nya 55 derajat, kamera pencitraan thermal array IR, terus dia berkomunikasi melalui I2C interface, dan dia itu kompatibel dengan tegangan operasi 3,3 volt per 5 volt. Dia juga mendukung platform host kayak Raspberry Pi, Arduino ESP32, STM32, dan lain-lain. Nah, buat prosedurnya, jadi yang pertama itu di start dulu programnya. Abis itu programnya itu bakal nanti nge-scan si EVB dan kita bakal ngeliat tampilan kayak yang ada di slide ini. Abis itu EVB-nya itu kan udah dikenalin sama sensor yang ditemuin di PCB-nya. Nanti si EVB-nya itu bakal bisa ngedeteksi sendiri kalau misalnya ada MLX 90640 yang dimasukin. Nah, kamera MLX 90640 ini itu dia pakai I2C interface yang ngedukung mode kecepatan tinggi. Address I2C defaultnya itu 0 kali 33. Nah, buat pixel position, jadi si kamera MLX 90640 ini dia tuh terdiri dari 768 sensor infrared atau disebut juga pixel. Nah, setiap pixelnya itu diidentifikasi dengan posisi baris sama kolomnya itu sebagai pix I, J. I-nya itu baris dari 1 sampai 24, J-nya itu kolom dari 1 sampai 32. Nah, buat sebuah sensor itu tuh normal buat ada kurang dari 4 pixel yang buruk. Setiap pixel yang buruk itu ditandain dalam tabel EEPROM. Jadi nanti modul yang didapetin mungkin punya pixel yang buruk juga, tapi itu tuh normal, tapi sayangnya dia tuh nggak cover sama garansi. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan modul yang buruk, yang pixelnya buruk, kita bisa pakai nilai rata-rata neighboring pixelnya aja. Nah, buat address map itu dia tuh gunanya untuk memori datanya. Nah, dia tuh dibagi jadi beberapa jenis, ada ROM, RAM, EEPROM, register, dan lain-lain.
Nah, buat RAM, jadi RAM itu dibagi dua, ada yang RAM memory map chest pattern mode yang factory default mode, sama yang kedua itu RAM memory map yang interleave mode. Nah, buat cara kerja selanjutnya bakal dijelasin sama Merlin. Untuk refresh rate, modul ini mendukung 8 jenis kecepatan refresh rate hingga 64 Hz dan dikonfigurasikan pada register. Refresh rate sendiri didefine pada bit 7, 8, dan 9 dari kontrol register. Terdapat dua jenis mode reading pattern pada MLX 9640 ini. Yang pertama adalah chest pattern mode untuk factory default mode yang digunakan. Itu adalah mode pada gambar sebelah kiri yang diagonal skipnya. Kemudian terdapat mode kedua yaitu TV interleave mode pada gambar sebelah kanan yang itu skip setiap satu baris. Bingkai array sendiri dibagi menjadi dua subhalaman atau subpages dan bergantung pada bit 12 di kontrol register. Sebagai standar atau yang disarankan pun MLX 9640 ini sebaiknya menggunakan pola baca chest pattern mode karena akan menghasilkan fixed pattern max behavior yang lebih baik. Dalam pengukuran, penting untuk memperhatikan field of view. Field of view sensor sendiri ditentukan dari sudut di mana sensor sensitif terhadap radiasi thermal. Pada modul ini ditentukan oleh 50% sinyal radiasi yang diterima oleh thermophile juga dipengaruhi oleh main axis sensor. Artinya sensor akan mendeteksi semua objek yang ada di field of view. Kemudian sensor akan mengembalikan atau mereturn rata-rata semua objek dalam field of view. Karena itu penting agar objek yang diukur benar-benar memenuhi field of view, karena jika tidak demikian, sensor dapat mendeteksi objek yang seharusnya tidak diukur, sehingga menghasilkan pengukuran yang kurang tepat atau salah. Sehingga untuk meningkatkan akurasi dari sensor, pastikan objek yang dideteksi ada di field of view secara total. Untuk meningkatkan akurasi pengukuran, penting di mana terdapat kondisi yaitu objek memenuhi field of view dari sensor. Karena itu penting untuk mengetahui atau mengukur distance yang tepat dari sensor ke objek. Kita dapat mengukurnya dengan menggunakan rumus pada gambar di mana S adalah ukuran dari objek. Kemudian kita juga mengetahui angle dari field of view sensor. Nah, sekarang saya akan menjelaskan salah satu aplikasi dari sensor MLX 9060 ini. Nah, ini adalah thermal sensor yang memiliki 768 pixel. Sebenarnya lumayan kecil, tapi ini bagus untuk membuat biayanya itu menjadi lebih murah. Nah, dengan kemampuan thermal ini, dia itu memiliki banyak aplikasi. Nah, salah satu contohnya ini ada di movement detection. Ini sangat penting di dalam bidang keamanan karena dapat mendeteksi keberadaan manusia dengan mendeteksi suhu manusia. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasinya menggunakan Raspberry Pi, sensor MLX, dan juga program Python. Nah, dengan kombinasi ini dapat membuat temperature map dari suatu ruangan. Nah, tapi ada batasannya. Batasnya itu tuh ada di Raspberry Pi-nya yang melimit pergerakan FPS-nya di display itu hanya sampai 8 FPS aja. Baik yang di sebelah kiri ini adalah contoh display yang dihasilkan. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah mapping dari Raspberry Pi-nya di mana dia itu membuat titik 0-nya itu ada di pojok kanan atas. Nah, kekurangan dari project ini itu hasilnya sangat pixelated, jadi membuat chest pattern di mana ini tuh kurang baik untuk area yang sangat luas. Nah, kemudian rendahnya FPS pada display disebabkan karena Raspberry Pi-nya. Nah, Raspberry Pi-nya sendiri itu sudah mencapai CPU usage sampai 85% di project ini. Baik, untuk aplikasi yang kedua ini kurang lebih sama dengan aplikasi yang pertama, di mana yang kedua ini tapi lebih fokus ke ada temperaturnya di displaynya. Jadi bukan cuman display ada manusia atau enggak, tapi dia ada nilai dari temperaturnya sendiri. Nah, jadi non-contact temperature measurement ini karena thermal sensor dari MX tadi itu bisa mendeteksi suhu, jadi dia itu memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya dapat mengukur benda yang bergerak atau benda panas, karena ini nggak bersentuhan. Nah, terus juga response time-nya sangat cepat, dan juga ini no wear and tear, jadi lebih sustain, alatnya bisa bertahan lama. Nama saya Evelyn, dan saya akan melanjutkan Safan untuk menjelaskan 3 aplikasi lainnya dari sensor MLX 90640 ini.
Aplikasi yang ketiga adalah dapat digunakan dalam HVAC system, yaitu heating, ventilation, and air conditioning, di mana si sensor ini dapat digunakan untuk mengukur suhu dalam suatu ruangan secara otomatis. Dan ketika sensor ini juga diintegrasikan dengan aktuator, maka suhu di ruangan tersebut dapat diregulasikan agar tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas untuk memberikan thermal comfort bagi orang di dalam ruangan tersebut. Thermal comfort adalah perasaan kepuasan dari orang di dalam ruangan itu terhadap suhu di lingkungannya. Nah, aplikasinya ini bisa di dalam ruangan, lalu bisa untuk otomotif, contohnya seperti di gambar. Jadi di mobil ketika si pengguna cukup menekan tombol auto saja, maka ventilasi dan air conditioning di mobil tersebut dapat secara otomatis diregulasikan. Lalu ada contoh lainnya juga di aviation, yaitu di pesawat. Aplikasi yang keempat adalah dalam memasak. Contohnya dapat dilihat di gambar sebelah kanan bahwa sensor ini dapat digunakan sebagai pendeteksi suhu di oven dan di kompor. Lalu sama seperti prinsip yang HVAC tadi, dapat juga digunakan untuk mengontrol suhunya agar tetap menjaga stabilitas dari suhu di oven dan di kompor itu agar sesuai dengan ekspektasi dari settingan si pengguna. Nah, selanjutnya karena si sensor ini juga dapat mendeteksi ketika suhunya sangat tinggi, sensornya dapat berguna sebagai pre-fire detection ketika diintegrasikan dengan sistem alarm. Yang terakhir adalah aplikasi sensor ini sebagai industrial temperature control. Seperti yang kita ketahui bahwa di industri, mesin-mesin dan sistemnya itu pasti banyak mengalami energy loss yang dikonversikan menjadi energi panas. Nah, energi panas tersebut jika terlalu eksesif, maka dapat menyebabkan kerusakan pada komponen dan dapat berpotensi bahaya. Nah, karena itu, dengan sensor ini, kita dapat merancang suatu visual infrared thermometer, di mana tujuannya ini adalah untuk memvisualisasikan temperature dari mesin-mesin tersebut. Jadi, kita dapat melakukan kalibrasi mesin tersebut dengan sangat mudah dan melihat apakah ada kelebihan suhu dari yang seharusnya, dari yang normalnya. Dengan begitulah, kita dapat mendeteksi lokasi yang tepat ketika adanya masalah-masalah yang berhubungan dengan suhu dengan mudah. Oke, sekarang kita masuk ke section yang keempat, ada advantage dan disadvantage dari MLX 9640. Advantage dari MLX 9640 ini yang pertama adalah wide temperature measurement range atau rentang pengukuran suhu yang luas, yaitu dia memiliki kisaran suhu operasional minus 40 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius, sehingga sensor ini mampu mengukur suhu objek antara minus 40 derajat hingga 300 derajat Celcius. Yang kedua, dia itu high precision atau presisi tinggi. Sensor infrared ini mempertahankan tingkat presisi yang tinggi di seluruh jangkauan pengukurannya, sehingga memberikan akurasi suhu objek target kurang lebih 1 derajat Celcius. Yang ketiga, ada low system cost with continuous monitoring. Dia itu tidak seperti alternatif microbolometer, dia tidak memerlukan kalibrasi ulang yang sering, sehingga sensor ini itu dapat memastikan pemantauan secara terus-menerus atau continuous dan menurunkan biaya sistem atau biaya operasional. Kemudian, ada simple to integrate atau mudah diintegrasikan dengan cara menjalankan I2C compatible digital interface, di mana output pada sensor infrared ini disimpan dalam RAM internal dan dapat diakses melalui I2C. Dan yang terakhir, MLX 9640 ini memiliki performa noise yang sangat baik. Kemudian disadvantage atau kekurangan dari sensor infrared ini, dia memiliki pixel yang kecil, sehingga gambar dihasilkan itu berupa kotak-kotak pixel yang sangat kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.